Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairani Ajeng Mahardika akan memaparkan beberapa materi yang disampaikan waktu hari pertama ospek tadi. Di sini materi pertama ada toxic relationship. Nah, toxic relationship itu sendiri hubungan tidak sehat sehingga membuat individu yang terlibat di dalamnya merasa tidak bahagia, selalu menjadi sasaran amarah yang berakhir pada kekerasan verbal dan psikologis. Nah, dampak dari hubungan toksik ya, pihak yang menjadi korban terkadang tidak menyadari bahwa ia sedang dalam hubungan tidak sehat, justru ia akan menganggap hal tersebut dasar cinta. Nah, bagaimana cara keluar dari hubungan ini? Kita harus belajar lebih menghargai dan meyakinkan diri sendiri bahwa setiap orang berhak bahagia serta memiliki kebebasan. Belajar lebih menghargai dan meyakinkan diri sendiri bahwa setiap orang berhak bahagia serta memiliki kebebasan. Bisa melaporkan kepada Satgas PP KPT Sahabat Trunojoyo. Nah, terus ini ada juga penanganan kasus. Dalam rentang waktu 2021 hingga 2025, tercatat sebanyak 44 kasus telah ditangani oleh Satgas. Per Agustus 2025, Satgas mencatat 20 kasus tertinggi sejak 2021. Yang ketiga, kasus yang ditangani kekerasan seksual, kekerasan dalam pacaran, dan bullying. Terus nah, ini ada juga pemberian sanksi ini dari Permendik Yudristek nomor 55 tahun 2024. Sanksi administratif terdiri dari 1. Sanksi tingkat ringan, yaitu teguran tertulis atau permohonan maaf. Yang kedua, sanksi tingkat sedang, skorsing, pencabutan beasiswa, penurunan jenjang bagi dosen, penangguhan kerjasama. Yang ketiga, sanksi tingkat berat, yaitu bisa di drop out, perberhentian jabatan, dan pemutusan kerjasama. Nah, kita lanjut ke materi yang kedua, itu dari Dr. Holilur Rohman. 5K Golden Way to Champion. Tapi di sini saya gak catat juga ya penjelasannya, hanya intinya saja. Yang pertama itu adalah temukan why kamu sejak awal. Hidup tanpa arah itu sama seperti kapal tanpa kompas. Yang kedua, kuasai diri, bukan hanya ilmu. Yang ketiga, bangun jaringan sejak dini. Yang keempat, berani mencoba, gagal itu bonus. Yang kelima, doa perlu dan konsisten. Ini kalau yang nomor 2, kuasai diri bukan hanya ilmu, ya kita juga harus menguasai diri. Kita harus tahu diri kita sendiri gitu sebelum mengenyam ilmu. Yang ketiga itu bangun jaringan sejak dini agar kalau sudah besar kita lebih mudah gitu mempunyai relasi yang banyak. Terus yang keempat, berani mencoba, gagal itu bonus. Ya, kita harus berani mencoba segala sesuatu ya. Ya, jika gagal, ya tidak perlu berlarut-larut ya dalam kesedihan yang lama. Yang kelima itu doa perlu dan konsisten. Ya, kita harus terus berusaha dan yang pasti konsisten serta disertai dengan doa. Terus yang materi ketiga ini meniti tangga kesuksesan. Ini cuma dikit ya.
saya yang catat. Bagaimana cara mempertahankan mimpi? Itu sebenarnya dibagi jadi dua, independent thinking dan independent thinker dan dependent thinker. Iman atau yakin kepada kekuasaan Allah itu juga dibagi jadi dua, open minded, kesulitan sama dengan kemudahan, terus positive thinking dan fitrah. Terus kalau yang satunya itu uang, manusia, paranormal, dan kekuasaan. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.